Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Epifania, Hari Raya Penampakan Tuhan. Bukan penampakan kemuliaan Yesus, tapi penampakan Yesus kepada luaran, orang luar. Yang datang di sini orang luar itu adalah yang orang mengenalnya dalam tradisi sebagai Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Saya tidak akan merenungkan bersama dengan Anda tentang apa itu yang dibawa oleh ketiga orang itu, emas, dupa, dan mur. Dan tidak akan juga bicara tentang tradisi menulis CMB. Tapi masuk kepada pokok yang lebih mendasar, yaitu makna dari penampakan Tuhan atau Epifania ini. Bukan transfigurasi, bukan penampakan kemuliaan Tuhan di atas gunung, ya, tapi ini penampakan sebagai bayi bagi orang-orang lain, bukan orang Yahudi. Ya. Arti pokoknya adalah keselamatan itu untuk semua orang. Keselamatan itu bersifat universal. Universum itu semesta. Jadi keselamatan untuk semesta, untuk semua orang. Untuk orang Sulawesi, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua, NTT, NTB, Maluku, orang Prancis, Belanda, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, semua. Ya, untuk semua orang, ya, itu intinya. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana itu? Apakah itu bisa keselamatan untuk semua orang? Apakah itu boleh keselamatan untuk semua orang? Beda antara bisa dan boleh. Ya. Saya sebagai orang tua, mohon maaf, saya juga dulu sudah di panti jompo, sudah setengah mati berjalan. Tapi diundang Monsignor John Liku datang ke Makassar untuk membantu. Boleh, tapi apakah saya mampu? Apakah saya bisa melayani orang sakit di Stella Maris? Boleh sih, boleh, tapi apakah mampu atau bisa? Ya, saya bisa mematikan orang, membunuh orang, tapi saya tidak boleh membunuh orang. Jadi beda antara bisa dan boleh. Nah, pertanyaan kita, apa bisa keselamatan itu untuk semua orang? Ya, datanya itu dalam kitab suci sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa keselamatan untuk semua orang. Bagaimana datanya? Yaitu karena kita bukan orang Yahudi, bukan pewaris perjanjian Abraham dengan Allah. Yang pewaris perjanjian Abraham dengan Allah ya keturunan Abraham itu. Abraham punya keturunan Ishak, ya. Abraham membuat perjanjian dengan Allah, Allah membuat perjanjian dengan Abraham dengan Abraham sendiri mempersembahkan domba. Ya. Perjanjian itu dilanjutkan oleh Ishak anaknya dan dilanjutkan dengan anaknya lagi Yakub dan kemudian dilanjutkan 12 suku anak dari Yakub itu. Ya. Dan akhirnya dari 12 itu mengerucut satu kelompok orang Yahudi, orang Yehuda.
Dari orang Yehuda itu nanti turunan dari Daud, lahirlah Yesus itu. Jadi pewaris perjanjian itu adalah turunan Abraham, turunan Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi. Apakah kita bisa? Datanya sih tidak bisa. Dan itu pertanyaan dari Paulus. Bagaimana saya memberitakan Injil, memberitakan bahwa Yesus adalah penebus kita kepada orang-orang yang bukan Yahudi? Itu pertanyaan besar dari Paulus. Ya. Kalau rasul-rasul yang lain semula kebanyakan mewartakan Injil kepada orang-orang Yahudi yang tersebar di mana-mana. Ya. Jawabannya ada pada surat adalah bacaan yang kedua tadi yang kita dengar, ya. Paulus menulis surat kepada umat Efesus. Dia mengatakan bahwa pada zaman angkatan-angkatan dahulu rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus, dan berkat pewartaan Injil orang-orang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh serta peserta dalam janji yang diberikan Yesus Kristus. Ya. Sudah ada kata janji yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ada perjanjian lain lagi ini. Ini perjanjian baru. Bukan dengan darah anak domba, tapi darah dari Yesus sendiri. Yesus yang dibunuh di kayu salib itulah membuat perjanjian baru yang akan menyelamatkan semua orang. Bagaimana kita bisa menjadi pewaris perjanjian? Karena pemberitaan Injil. Ya, karena pewahyuan yang disampaikan kepada para rasul bahwa Injil itu untuk semua orang, penebusan itu untuk semua orang, dan Paulus sendiri juga mendapat pewahyuan itu. Ya, bisa karena dengan pewartaan Injil maka kita menjadi anggota dan peserta perjanjian. Bahkan perjanjian baru dalam Yesus. Ya. Jadi keselamatan bisa untuk kita terima. Sekali lagi bisa. Apakah itu boleh? Satu pertanyaan lagi. Ya. Jadi kita bisa menerima keselamatan. Ya. Karena berita Injil. Dan kalau kita terima itu, kalau kita terima kita bisa. Ya. Nah, apakah boleh? Ya. Beda antara bisa dan boleh. Ya, kita mengatakan kalau saya boleh menjadi pastor di Stella Maris, tapi apakah bisa karena sudah tua? Ternyata bisa. Tapi kalau bisa, apakah boleh juga? Kalau tua nanti gampang ketularan, ya. Ini apakah kita boleh? Datanya tidak boleh. Tidak boleh kita boleh keselamatan. Karena apa? Karena kita orang-orang berdosa, selalu berdosa, selalu berdosa. Selalu berdosa, selalu berdosa. Ya. Nah, ternyata boleh. Datanya tidak boleh karena kita berdosa, tapi boleh kalau kita mengakui kelemahan. Kita boleh diselamatkan kalau kita mau mengakui kelemahan dan mengakui dosa-dosa kita dan menerima dan percaya. Menurut Yohanes itu yang penting adalah percaya bahwa Yesus adalah pokok keselamatan kita. Biar diberitakan Injil dan kita terima, kita dengar. Tapi kalau kita tidak percaya, keselamatan shalom tidak ada. Kita tidak dibenarkan.
Dosa kita tetap dosa kita, tetap melekat. Tetapi bahasa kita mengatakan kita dibenarkan. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita dibenarkan. Artinya dianggap benar oleh Kristus, dirangkul menjadi bagian dari Allah sendiri, bagian dari Yesus sendiri. Saudara-saudara terkasih, pewahyuan itu ternyata juga sudah kelihatan pada kedatangan Melkior, Kaspar, Melkior, dan Baltasar ini, 3 orang Majus, atau kita bahasa lain lagi kita 3 raja. Ya. Mereka mendapat pewahyuan dari bintang. Jadi ini bukan dream epiphany, bukan penampakan dalam mimpi dan bukan penampakan lahiriah, tapi penampakan melalui bintang, star epiphany. Ya. Mereka itu siapa itu orang Majus ini? Ya. Orang memperkirakan, para ahli kita memperkirakan dari sejarah, mereka itu orang dari seberang Sungai Yordan, bahkan di daerah Nabatean sana, di padang gurun sana. Dan mereka menyangka itulah orang-orang dari kerajaan di mana ada kota Petra di daerah Yordania sana, budaya yang maju. Ya, saya pernah berziarah ke sana dan di sana ada satu kota kecil tapi terbentengi oleh gunung dan istananya dipahat di gunung itu, luar biasa, masih bertahan sampai sekarang karena di dalam rongga-rongga gunung itu dipahat, ya, gunung batu itu. Di situ ada istananya. Suatu budaya yang maju, dan di situ ada orang-orang yang mungkin mendekati, pakai bahasa kita, majus magic, orang-orang yang punya kemampuan paranormal itu. Dan dipakai oleh Allah sendiri untuk memberitahukan bahwa ada keselamatan. Bintang itu adalah penunjuk, ya, penunjuk jalan kalau di padang gurun sana, yang menunjuk pada keselamatan sendiri, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mereka datang, mereka bukan orang Yahudi. Jadi pewahyuan bukan cuma lewat Paulus dan para rasul, tapi juga ternyata melalui 3 orang ini. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita harus berbahagia karena, ya, Yesus menampakkan diri kepada dunia luar, dan itu menyatakan bahwa keselamatan untuk semua orang, untuk kita semua. Soalnya apakah kita bisa atau boleh? Bisa, ya, karena pemberitaan Injil, dan juga karena kita boleh kalau kita percaya kepadanya. Kita kembali Yesus, kita percaya kembali pada Yesus sebagai penyelamat kita, maka kita boleh untuk menerima keselamatan itu. Semoga demikian. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.